Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada maksud-maksud terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami, selama kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, masuklah dalam hati kami seluas-luasnya, bekerjalah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami lakukan, apa kami pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh teman-teman kami yang menderita kelemahan fisik, baik karena sakit penyakit ataupun berbagai hal yang lain. Tuhanlah yang mau menyembuhkan mereka, Tuhan mengangkat penyakit mereka atau problem mereka. Dan Tuhan memberikan pengharapan buat mereka. Kami serahkan ibadah kecil ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, judul kita pada pagi hari ini adalah aturlah emosimu. Aturlah emosimu. Landasan firman Tuhan diambil dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Saya akan bacakan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh National Geographic mengungkapkan bahwa simpanse merupakan primata yang dianggap paling jenius dari primata lainnya. Hal itu ditunjukkan dari beberapa aspek mengenai kehidupan yang menyerupai manusia. Mereka memiliki budaya, mereka mampu memecahkan masalah, dan mereka mampu menirukan apa yang diajarkan, bisa berkoordinasi, bahkan mampu membaca pikiran. Contoh-contoh yang ditunjukkan oleh simpanse ini sangat menakjubkan. Mereka bisa menggunakan tombak untuk berburu dan batu untuk memecahkan kulit kacang. Bahkan ketika diberi tantangan untuk mengambil makanan di dalam botol kecil, mereka memasukkan air ke dalam botol, sehingga ketika botol itu tersebut penuh, makanan pun bisa diambil. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika binatang ini disuruh untuk melakukan beberapa pekerjaan hanya dengan perintah bahasa atau suara. Binatang ini mampu memahami perintah bahasa tersebut dan mengerjakan pekerjaan yang diminta. Contoh yang lain lagi menunjukkan bahwa kemampuan sosial yang ada dalam bentuk dukungan dan empati seperti ketika mereka berkabung karena salah satu kerabatnya mati, mereka hadir di sana. Namun, sebagaimana makhluk hidup lainnya, simpanse juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah mereka tidak mampu mengatur emosinya. Hal ini terbukti dengan sikapnya yang cenderung tidak terkendali, terburu-buru, dan sembrono, serta penuh kekerasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Tentunya kita berbeda dengan simpanse. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk mengatur emosi. Hanya saja kita masih hidup di dalam bayang-bayang keinginan daging atau dosa yang sanggup mengganggu kemampuan untuk mengatur emosi tersebut, sehingga kadang-kadang kita keluar dari hal tersebut. Kemampuan mengatur emosi ini sangatlah kita butuhkan, karena seluruh aspek kehidupan kita sangat erat berhubungan dengan emosi.
Emosi pada dasarnya menggambarkan perasaan manusia ketika menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Jika kita tidak bisa mengatur emosi dengan baik, maka itu akan menjadi celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Perhatikan peristiwa pembunuhan Habel oleh Kain. Bukankah hati Habel dikuasai oleh emosi? Hati Kain dikuasai oleh emosi. Hati Kain menjadi sangat panas ketika persembahannya tidak diterima Tuhan. Sementara persembahan Habel diterima Tuhan. Firman Allah kepadanya, Kain, sesungguhnya mengingat Habel diterima firman kepada. Sesungguhnya hal Kain ini mengingatkan supaya kita bisa mengontrol emosi sehingga tidak jatuh ke dalam dosa seperti Kain. Namun ternyata Kain mengabaikan firman Tuhan dan lebih cenderung kepada emosinya. Akibatnya dia berbuat dosa dan membunuh Habel. Ini sebagai reminding kepada kita bahwa kalau kita dikuasai oleh emosi, hal yang terburuk yang kita alami. Iblis berkuasa dalam diri kita. Bapak Ibu, jadi bagaimana mengatur emosi dengan baik? Kita sebagai orang percaya tentunya hidup dipimpin oleh Roh Tuhan yang ada dalam hati kita. Terus kembangkan Roh Tuhan itu. Beri makanan terus setiap pagi. Berhubungan dosa setiap hari. Berhubungan doa setiap hari dengan Tuhan. Sehingga rohmu yang ada dalam hatimu, Roh Kudus itu akan terus berkembang. Sehingga Roh Kudus itu secara efektif akan mampu mengatur emosi yang ada dalam dirimu. Tuhan mampu mengatur emosi kita selama Tuhan diberikan tempat dalam hati kita seluas-luasnya. Sebab ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh itu yang kita bacakan tadi. Yang salah satunya adalah penguasaan diri. Dengan penguasaan diri kita sanggup mengatur emosi kita yang meledak-ledak. Sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam pelukan iblis. Untuk itu, beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya dalam hatimu dan memimpin hidupmu. Kita berdoakan untuk kita mampu menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita sanggup mengatur emosi kita dan menjadi berkat buat sesama. Selamat mengatur emosimu dengan baik, sehingga hidupmu pun akan menjadi lebih baik dan teratur serta menjadi berkat. Selamat berkarya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.